Suatu ketika saya diminta untuk mengisi kelas menulis atau pelatihan menulis dengan gaya tulisan features atau jenis tulisan features gitu. Dan pesertanya itu adalah anak-anak SMA, sebagian kelas 10 atau kelas 11. Oke, saya terima. Meskipun dalam pikiran saya ada banyak sekali pertanyaan terkait dengan alasan kenapa anak-anak sekolah ini diminta menulis features. Dari segi tulisan, features itu memang menarik ya. Lebih naratif, lebih deskriptif, lebih indah ya. Gaya jurnalisme tingkat lanjutan kan features itu. Features itu di atas hard news atau straight news. Dan wartawan yang sudah lama berkecimpung pun belum tentu bisa nulis features. Nah, itu kan jadi tantangan tersendiri. Sementara peserta itu diminta untuk belajar features dalam pertemuan itu, dan nantinya RTL-nya adalah membuat tulisan features dalam sekali pertemuan itu. Tentu ini menjadi tantangan yang cukup sulit sebenarnya, tapi saya tidak membantah dan tidak mempersoalkan, karena saya melihat memang features memang tulisannya menarik. Kalau pelatihan jurnalistik kan rata-rata menulis hard news atau straight news ya. Tapi apakah itu mungkin dan apakah itu bisa diaplikasikan? Orang belajar features sekali lalu dia bisa langsung menulis features? Tentu ini, karena itulah saya menyarankan untuk pakai ChatGPT. Dan waktu itu saya sampaikan ke gurunya, kita akan pakai ChatGPT. Dan relatif tidak ada penolakan sebenarnya, meskipun mungkin juga ada yang bertanya, kok menulisnya pakai ChatGPT dan sebagainya gitu. Lalu apakah tulisan-tulisan saya selama ini itu pakai ChatGPT? Itu juga akhirnya merembet pada cara-cara saya menulis gitu. Ya akhirnya saya jawab sederhana aja, ya kalau memang dengan ChatGPT bisa membuat tulisan seperti yang saya buat misalnya di blog-blog jurnal rasa.media tadi, ya sudah, pakai aja ChatGPT, dan kalau bisa bikin tulisan seperti itu silahkan ditunjukkan gitu. Artinya ChatGPT itu memang aplikasi yang akhir-akhir ini cukup banyak digunakan, dan itu bisa mempermudah kerjaan orang, terutama terkait dengan informasi mengumpulkan informasi dalam satu pack khusus. Yang kita kalau googling kan harus membaca satu persatu link gitu kan. Kalau ChatGPT apalagi yang versi Pro itu memang memudahkan. Tetapi untuk membuat satu tulisan dengan karakter tertentu tentu itu butuh waktu ya, dan relatif mungkin agak susah menemukan ciri khas. Ya mungkin ciri khasnya adalah ciri khasnya ChatGPT. Namun jangan fokus pada ChatGPT-nya, karena dalam terpenting adalah informasinya. Jadi fokus utama dalam pelatihan itu adalah bagaimana sih cara kita menggali informasi berdasarkan 5W1H, standarisasi pertanyaan untuk menggali informasi jurnalistik gitu kan. Setelah informasinya didapat, baru urusan kedua adalah bagaimana meraciknya menjadi sebuah features. Tantangannya justru pada meracik tulisan, meracik informasi-informasi itu. Tetapi racikan itu tidak akan bagus juga kalau informasinya tidak komplit dan informasinya itu tidak memadai gitu kan. Nah, ChatGPT itu sebenarnya membantu untuk meracik informasi-informasi tersebut. Jadi bukan kok tiba-tiba kita nyuruh ChatGPT untuk bikin tulisan features bertema lokal Blitar yang belum pernah dibahas orang gitu misalnya. Enggak. Informasi tetap kita yang nyari, kita yang wawancara, kita yang nyari data, kita yang dokumentasi. Baru ChatGPT mengolahnya, bukan mengolahnya secara 100%, tapi membantu mengolah berdasarkan informasi dan berdasarkan pancingan-pancingan dari kalimat-kalimat yang kita berikan gitu kan. Karena ChatGPT itu hanya asisten, bukan sumber informasi. Dan ketika misalnya orang menulis features dengan ChatGPT dan tahu hasilnya, sebenarnya harus diakui bahwa orang mungkin akan berhenti menggunakan ChatGPT ataupun alat-alat yang serupa gitu, dan lebih memikirkan untuk bagaimana saya bisa menulis dengan dengan organik ya, 100% diksinya memang saya yang milih gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bikin kelas pelatihan menulis dan memanfaatkan ChatGPT itu adalah tujuan utamanya adalah agar orang menyadari bahwa ChatGPT ternyata tidak bisa 100% menjawab keinginan kita agar menghasilkan tulisan yang kita harapkan tulisan itu bisa mempunyai ciri khas dan sebagainya. Orang akan kecewa ketika melakukan hal tersebut, sehingga orientasi kedepannya ya kita tetap belajar menulis gitu. Yang kedua, rasanya pun beda. Coba deh Anda nyari informasi, terus informasi itu nyuruh dalam orang Jawa misalnya
dandakne gitu kan ke ChatGPT dengan menulis sendiri, itu feel-nya beda, tingkat kepuasannya. Dan mungkin jadi bukan kita mempromosikan ChatGPT, enggak, sebenarnya justru ketika kita pakai ChatGPT disitulah kita merasakan ternyata apa yang kita inginkan dengan adanya ChatGPT, hasil yang kita harapkan, hasil yang kita inginkan itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Karena ada banyak informasi yang kadang udah kita masukkan juga nggak dimasukkan dalam racikannya ChatGPT gitu. Sampai sekarang ya, minimal sampai bulan Februari 2025 ini gitu. Kalau ke depan saya nggak tahu, tapi yang jelas sebisa mungkin memang coba deh kita untuk belajar sendiri, menulis sendiri, meracik diksi sendiri gitu ya. Karena menulis itu kan tidak hanya proses mencari pengetahuan, karena kita kan tentu mencari informasi, mencari data, tapi bagaimana ada proses pemaknaan, dan proses itu terjadi ketika kita menuliskannya, bukan ketika jadi tulisan. Ibarat orang memasak itu kan, dalam proses memasak itu telah ada proses pemaknaannya, ketika kita masukin bawang merah, bawang putih, cabai, penyedap rasa dan sebagainya. Kalau kita hanya nyari informasi dan suruh mesin yang bikin, ya itu kita kehilangan prosesnya. Itu yang itu sebenarnya bagian penting dari menulis itu adalah proses kreatifnya itu, bukan ketika tulisan itu jadi.